seberapa besar sih manfaatnya atau efeknya kalau memang minyak jelantah ini terkelola dengan baik? Kita bisa manfaatkan jadi energi baru terbarukan. Khususnya kalau di New Volume ini melihat potensi minyak jelantah ini bisa diolah jadi SIF. Mesin Eucollect yang dimiliki oleh Novolium tuh mesin apa sih? Mesin Eucollect Box ini mesin penampungan si minyak jelantah. Dimana masyarakat kalau misalnya udah download aplikasi, udah ngasih tahu nih, oh ternyata dari titik saya lebih dekat ke Eucollect Box daerah apartemen transit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di PPJ Podcast P3JB Juara. Alhamdulillah Sobat Aptran semua, kita bertemu lagi di PPJ. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan bahas bagaimana terkait penanganan sampah, tapi yang lebih unik lagi, salah satu sampah yang sering dihasilkan di rumah tangga yaitu terkait pengolahan minyak jelantah. Saat ini kita sudah kedatangan tamu dari Novolium. Ya. Nah, nanti mungkin siapa dia orangnya, nanti kami persilakan untuk bisa memperkenalkan diri. Mangga Teh. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Andin Nizalfa Alianugraha. Biasa dipanggil Teh Andin. Di New Volume sebagai Community Engagement dan Media Relation. Baik, Teh Andin, Teh sahabat Andin. Aptrans. Jadi kali ini tuh mungkin saya sedikit jelaskan dulu ya, Ya. Teh Andin, bahwa Teh Andin merupakan dari pihak Novolium yang memang berkolaborasi atau Ya. bekerja sama dengan Disperkim melalui PT DP 3JB itu terkait pengolahan minyak jelantah. Betul. Nah, Novolium itu apa? Nah, nanti mungkin dijelaskan sama Teh Andin ya. Jadi Sobat Aptran tetap pantengin terus, nanti kita akan bicara-bicara terkait minyak jelantah. Sebagaimana tema kita pada hari ini yaitu mengubah minyak jelantah menjadi rupiah. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Teh Andi nih sebagai Ya. biar Sobat Aptrans tahu semua Novolium tuh apa sih Teh gitu. Oke, New Volume itu tuh sebuah eco startup atau eco company yang bergerak di bidang pengumpulan dan pengolahan minyak jelantah. Nah, itu tuh inisiasinya dari mana sih? Awal terbentuknya tuh kenapa kepikiran kita mengolah minyak jelantah? Karena digadang-gadang nih Kang, Indonesia itu tuh dijuluki surganya minyak jelantah. Oke. Jadi berdasarkan survei yang kita lakuin juga, ternyata Indonesia itu tuh menghasilkan 16,3 miliar per tahunnya minyak jelantah itu sendiri. Karena banyak tukang gorengan. Iya, apalagi di Bandung mah. Cireng digoreng, segala digoreng, aci-acian teh. Nah, tapi tuh mirisnya lagi, dari 16,3 miliar itu, cuman 18%-nya yang ditampung si minyak jelantah itu. Sisanya tuh dibuang secara cuma-cuma. Ada yang ke tempat sampah lah, ada yang ke sungai lah. Bahkan kalau di ibu-ibu rumah tangga, banyaknya tuh buang ke saluran air pencucian piring. Oke, Gitu. itu yang sering kali terjadi juga di apartemen Iya, transit betul. nih, Teh. Jadi ngalamin itu, juga, Bang. iya, jadi sempat apa itu namanya ya? Jadi ada penumpukan di saluran pembuangan sehingga jadi mampet. Iya, Nah, jadi betul. bisa menimbulkan kebocoran ke hunian-hunian yang Iya, lain. dan itu juga berdampaknya ketika misalnya nih ibu-ibu buang minyak jelantah ke saluran itu kan yang namanya minyak jelantah tuh ada lemaknya ya. Ya. Kalau misalnya di suhu yang dingin tuh otomatis misah. Nah, itu tuh jadi fatberg. Fatberg itu yang menyebabkan si saluran air itu bisa tersumbat. Iya, Yang nantinya kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, malah kita keluar terus-terusan biaya untuk memperbaikinya. Terus Gitu. banyak tikus mungkin ya. Iya, itu juga. Selain itu juga kalau misalnya dari segi lingkungannya nih, Iya. kalau misalnya kita buang minyak jelantah ke tanah, itu ternyata bisa mengganggu si ekosistem tanahnya, Kang. Jadi kalau misalnya yang awalnya kita niat, mau bercocok tanam misalnya kayak gitu, mau nanam ini di halaman belakang rumah, tapi ternyata ibu-ibunya tuh masih buang minyak jelantahnya ke tanah, itu nggak akan berfungsi juga, Kang. Jadi tumbuh-tumbuhan di situ tuh nggak akan berkembang Mati juga. ya. Gitu Sobat Apra. Jadi memang Begitu. sangat
berdampak negatif ya Iya, bagi betul. lingkungan ya Teh. Ya, Kalau dari segi misalnya memang lingkungan. minyak jelantah tidak dikelola dengan baik. Betul sekali. Kalau Novolium sendiri itu berdirinya itu mulai baru atau memang sudah dari tahun berapa nih, Teh? Kalau berdirinya dari tahun 2022, di mana 2022. kita tuh menciptakan, kita hadir tuh sebagai solusi. Hmm. Nggak cuman hadir solusi ngasih edukasi-edukasi aja, tapi kita punya mesinnya, Kang. Oke. Nah, mesinnya ini kita sebut dengan You Collect Box, di mana pembuatan mesin ini tuh 100% lokal, buatan lokal. Buatan Indonesia. Buatan Indonesia. TKDN-nya 100%. Iya, bahkan produksinya di Cimahi. Cimahi Made in Cimahi. Nanti ya kalau yang penasaran nanti kita jelasin. Kita terakhir ya, kita spill-nya nanti di belakang. Iya, gini Teh Andin. Kita ketahui bersama memang terkhusus Novolium itu mengelola minyak jelantah. Emang seberapa besar sih manfaatnya atau efeknya kalau memang minyak jelantah ini terkelola dengan baik nih? Itu Oke. seberapa besar sih gitu bagi tanggapan dari Novolium sendiri? Oke, jadi kalau New Volume itu punya plate to plan, di mana di posisi atau pada segmen plate ini kita mengumpulkan minyak jelantah itu nggak cuma sekedar ngumpulin doang. Tapi kita kasih edukasi yang benar-benar, karena ketika kita mengedukasi, kita nggak bisa berharap sekali edukasi langsung adanya perubahan habit gitu. Itu bisa berlangsung sampai 3-6 bulan. Jadi edukasi di tahap plat ini kita edukasi gencar-gencaran, Kang. Dimana kita ngasih tahu dampak minyak jelantah itu dari segi kesehatannya seperti apa, untuk lingkungannya gimana. Ternyata si minyak jelantah ini tuh ada sisi positifnya. Kita bisa manfaatkan jadi energi baru terbarukan. Khususnya kalau di New Volume ini melihat potensi minyak jelantah ini bisa diolah jadi SIF, atau dalam bahasa mudah dipahaminya adalah bioaftur. Bioaftur Gitu. buat Bahan bakar pesawat. Ya, jadi plate-nya pengumpulan, plane-nya adalah penerbangan itu Oke, sendiri. luar biasa. Jadi dari Novalium itu dikumpulkan dan Betul. nanti diolah oleh pihak lain ya mungkin ya, atau oleh Novalium sendiri Kita masih berkolaborasi dengan ya pihak lain untuk menjadi bioaftur. Iya. Selain itu ada produk yang lain nggak dari Sebenarnya kalau secara umum minyak jelantah ini tuh bisa diolah jadi sabun, jadi lilin juga, bahkan jadi biodiesel. Yap. Cuman karena New Volume ini melihat per tahun ini beberapa maskapai itu udah concern, mereka pengen menciptakan atau mereka pengen menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, karena itu tadi tujuannya mengurangi emisi karbon itu sendiri. Makanya dari New Volume, oh iya, ternyata minyak jelantah ini tuh punya potensi yang besar, punya nilai ekonomis yang besar, karena itu tadi produksinya banyak. Tapi bagi pemiliknya nih, bagi kita-kita yang punya minyak jelantahnya itu udah nggak ada harganya. Padahal di luar dari itu, potensinya banyak banget gitu. Salah satunya jadi bahan bakar pesawat tadi. Oke, Gitu. oke. Jadi bahan bakar pesawat ya. Betul. Mungkin ini Teh. Dari nilai ekonomis tadi yang Teh Andin jelaskan gitu kan, berarti ada nominal penyetoran ya minyak jelantah itu berapa sih gitu kalau memang masyarakat itu menyetorkan ke Novolium, dan memang harga jualnya itu bagaimana sih perkembangannya dari minyak jelantah itu sendiri? Nah, kita kasih fasilitas lagi nih, Kang, buat masyarakat yang emang udah aware soal pengumpulan minyak jelantah ini lewat platform yang kita punya, aplikasi. Oke. Namanya You Collect by New Volume. Di sana pengguna kita atau masyarakat kita bisa lihat berapa harga per liternya yang kita beli secara up to date. Karena harga minyak jelantah yang kita beli itu ngikutin harga minyak di dunia, Kang. Jadi lewat aplikasi itu bisa kelihatan, oh hari ini kita lagi dibeli di 6.005 per liter. Besoknya lagi nggak menutup kemungkinan bisa 6.500, bisa 6.800. Nah itu tuh harganya berdasarkan harga minyak dunia. Di aplikasi yang kita punya juga kita ngasih tahu, Kang, kayak
lokasi-lokasi penyetoran minyak jelantah ini bisa di mana aja sih gitu. Salah satunya mungkin di apartemen transit. Wah, nah jadi kita udah kerjasama Iya, ya. Nah, jadi Sobat Hafra nih, betul. khususnya para penghuni apartemen transit, kita sudah ada di Ujung Betul, Berung di ujung dan Berung. di Ranca Di Ranca Ekek. Ekek. Tapi jika memang ada para penghuni, Mm-mm. kalau yang deket-deket mungkin Solokan Jeruk ya, yang deket Ranca Ekek tuh, kalau mau setor silakan kumpulkan dulu di Ya, rumahnya betul. masing-masing. Nanti bisa datang ke apartemen transit Ranca Iya, Ekek gitu. betul. Begitupun para warga sekitar ya, Iya, Teh ya. Jadi betul. silakan saja bisa kumpulkan di Ranca Ekek atau di Ujung Berung. Kita Iya. sudah ada Iya, mesinnya. kita udah berkolaborasi. Betul ya. Harapannya juga kita bisa ini ya, Kang, Ya, bisa jadi apa ya, fasilitas untuk betul. masyarakat daerah sekitar Betul. situ. Sekarang kan juga kebetulan Pak Sekda Provinsi Hmm, sedang gencar-gencarnya nih penanganan hmm, sampah khususnya di Bandung Raya, ya Teh. Kan sudah betul. mulai naik Penuh lagi lagi. nih gitu para TPS-TPS. Kita pun di Disperkim juga Hmm, sedang mengkaji formula seperti apa, bantuan seperti apa yang bisa provinsi bantu ya ke betul. khususnya daerah Bandung Raya Ya, makanya gitu. kita coba berkolaborasi ya, Kang, ya, Betul, ini ngasih cuannya manfaat. lumayan loh. Iya, Cuannya lumayan loh. Ini 6 ribuan lah ya teh 6 rata-rata ribuan. antara 5.700, 6.000. 6.200 gitu. Jadi Ya. harganya juga berani bersaing Iya, dengan para pengepul yang lain. Memang banyak juga nih banyak teh yang memang. minta karena Hmm. memang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menghasilkan ya. Iya, karena si minyak jelantah ini tuh sering dibilang sampah yang sering dilupain, Kak. Betul. Mereka nganggapnya udah ada minyak jelantah, ya udah nggak ada nilainya lagi gitu. Minyak yang baik tuh gimana sih teh? Minyak yang memang berapa kali pakai atau memang harus gimana yang sudah dianggap bahwa itu tidak layak dan disetorkan lah lebih baik gitu. Oke, dari minyak goreng itu sebenarnya kita tuh maksimal pakainya tuh di 3 kali, Kang. Tiga Jadi kali. kalau misalnya udah lewat dari 3 kali, itu udah dikategorikan sebagai minyak jelantah. Mm-mm. Nah, kita juga tuh, Kang, gencar ke ibu-ibu, ngasih edukasi ke sekolah, ke universitas, ke masyarakat lapisan lainnya. Kita tuh punya gerakan 3D, Kang. 3D apa tuh kan? Dilihat, Diraba. diguncang, sama dicium. Oke. Dilihat di mana ketika misalnya masyarakat mau nyetori minyak jelantahnya Mm-mm. kita lihat dulu nih, apakah minyak jelantah itu tercampur zat-zat air atau oli, kayak gitu kan langsung kelihatan tuh, Kang, langsung kepisah. Terus dicium, kalau misalnya wangi dari minyak jelantah itu bukan wangi bekas makanan lagi, berarti kita masukkan bahwa minyak jelantah itu udah terkontaminasi zat-zat lain. Hmm. Terus diguncang, dilihat dari kekentalannya. Oke. Gitu. Kalau misalnya, oh ini kekentalannya masih minyak nih, itu masih dikategorikan sebagai minyak jelantah. Nggak cuma itu, Kang. Lewat dari gerakan 3D yang kita gencarkan ke Mm-mm. masyarakat, ke berbagai macam lapisan masyarakat, di mesin kita juga ada filternya gitu, Ada Kang. filternya ya. Dari tadi ngomongin mesin, sabar. Sabar nih, masih banyak pertanyaan sebelum ke mesin. Kita Biar penasaran. biar penasaran dulu itu Memang gongnya. tapi kan kalau ibu-ibu nih suka Hmm, sayang ya. Sisa iya, lagi, tambahin lagi. Sisa iya, tambahin lagi. Itu emang iya. dampaknya gimana sih teh? Ya Bagi justru kesehatan atau bagi itu gimana nih? Justru kita juga udah sempat ngelakuin webinar sama Hmm. dokter ahli gizi. Ternyata, Kang, itu yang paling bahayanya loh, Kang. Ketika misalnya minyak Hmm. goreng yang udah sedikit, Ya. kita campur lagi pakai minyak baru. Nah Hmm. itu, karena ada zat-zat yang udah terpanaskan terlebih dahulu. Hmm. Secara sederhananya mungkin seperti itu. Dimana kalau misalnya dicampur lagi, itu zat senyawa karsinogenetiknya tuh akan lebih tinggi lagi. Atau menyebabkan Oke. resiko kanker, Kanker. Kak. Tuh, Bu Ibu, Gitu. kalau udah habis jangan ditambahin Iya, lagi. itu justru ibu-ibu yang Mending bahaya. disetor aja jadi Mending, uang. Kan iya. mending beli minyak yang Iya, baru kan. soalnya kalau kita kumpulin nih 4 liter udah bisa beli minyak baru lagi, Iya, Kak. Gitu. luar biasa sekali. Ini Teh Andin sebelum kita nanti bahas mesin ya. Iya. Sabar ya, sabar. Eh, selama menjalankan ini mungkin sudah tahun kedua ya. Iya, tahun kedua. Tantangan paling terbesar dari Novolium ini bergerak di sektor pengolahan minyak jelantah itu apa sih?
Memberikan edukasi, Kang. Edukasi. Karena itu tadi, New Volume ini tuh hadir sebagai solusi dari masyarakat, buat masyarakat itu sendiri. Tapi, ketika kita menghasilkan, ketika kita menjadi solusi, kita udah nyediain wadahnya juga, tapi itu tadi, edukasi, kesadaran masyarakat tuh nggak bisa edukasi sekali, nggak bisa edukasi 2 kali. Ada juga kita nerima masyarakat yang ketika kita udah edukasi sekali, "Ah, Teh, udah tetep aja, saya mah pengennya pakai minyak ini tuh sampai habis, soalnya kan mahal Teh sekarang Iya, minyak." Ada betul. yang kayak gitu juga. Belum lagi kita edukasi tahap ketiga nih, ada beberapa tahapan edukasi kebetulan kita. Ketika kita tahapan ketiga, "Teh, udah dikumpulin, minyaknya diolah jadi apa?" Gitu. Jadi masih banyak, masyarakat yang belum sadar Iya. kalau misalnya dari minyak jelantah ini tuh ada manfaatnya loh, selain misalnya mendukung keberlanjutan hidup kita, jadi energi baru terbarukan, tapi ada nilai rupiahnya juga. Itu sih, jadi tahapan, edukasi yang benar-benar kita tuh harus secara konsisten, Iya. Kang. Jadi nggak cuman sekali 2 kali, begitu pula ketika kita ada mesin di satu tempat, itu juga edukasinya nggak bisa 1 kali, 2 kali. Karena Iya. harapannya ada perubahan, sikap lah Sikap ya, dari masyarakat kebiasaan gitu. ya, kayak Iya, berarti gitu. Novolium tuh bukan hanya berpikir masalah cuannya saja, Iya, tapi juga harus bertindak di sisi edukasi kepada masyarakat, betul. perubahan Mhm. pembiasaan, selain memang pada ujungnya kita bicara nilai ekonomis ya, Teh, Iya, ya, gitu. betul. Baik, Sobat Abstran, dari tadi kita sudah bahas mesin-mesin nih, Teh. Mesin Mesin-mesin. apa sih? Nah, mesin yang seperti apa sih? Nanti itu minyaknya digimanain sih atau gimana sih? Nah, mungkin bisa dijelasin Teh Andin, mesin Yukolek yang dimiliki oleh Novolium tuh mesin apa sih? Gitu. Oke. Jadi mesin, Yukolek Box kita namainnya mesin Yukolek Box ini mesin penampungan si minyak jelantah. Hmm. Di mana masyarakat kalau misalnya udah download aplikasi, udah ngasih tahu nih, "Oh, ternyata dari titik saya lebih dekat ke Yukolek Box daerah apartemen transit," misalnya seperti itu. Nanti, dari aplikasi ini akan membawa ke mesin terdekat pengguna kita atau masyarakat, di mana ketika mereka mau masukin minyak jelantahnya nih, tinggal di-scan, terus dituangin si minyak jelantahnya ke dalam mesin itu. Nah, di mesin itu tuh ada beberapa fitur yang luar biasa, Kang. Bos, Jadi bagus. Apa nih? kalau Apa nih? Fitur apa aja nih? jadi kalau ada fitur filtrasi, di mana Oke. mesin kita bisa mendeteksi nih, kalau misalnya minyak jelantah yang kita bawa tuh terkontaminasi air, terkontaminasi oli, atau zat-zat di luar Ada yang minyak oli jelantah. ya, Teh? Ada, Kang. Ada aja yang iseng gitu, Kang. Oke. Misalnya, aduh, Berat banget pengen oli ya. ini apa, pengen timbangannya Iya, berat iya, gitu. iya, Jadi iya. ada juga yang dicampur sama oli. Tapi untungnya mesin kita ada filter atau sensor yang membaca hal tersebut. Di dalam mesin kita juga tuh ada 2 tangki, Kang. Jadi tangki pertama khusus minyak jelantah yang kita terima, Oke. dan tangki yang kedua itu khusus minyak jelantah yang ke-reject lah. Oke, yang Jadi ditolak ya. atau yang ditolak itu tadi. Jadi ketika misalnya mereka masukin dan ternyata ditolak, minyak jelantahnya nggak akan keluar lagi, Kang. Jadi akan ditampung di tangki yang satunya lagi kayak gitu. Dan ketika mereka minyak jelantahnya diterima, Kang, itu akan terakumulasi misalnya Kang Rifki hari ini menyetorkan 5 liter setara dengan Rp30.000 dan uangnya itu akan langsung masuk ke aplikasi. Oke. Nah, baru bisa ditarik ke e-wallet atau rekening. Luar Gitu. Luar biasa tuh. biasa. Jadi mesinnya langsung dapat uang. Iya, Tuh bentuk kan. kalau misalnya warga masih ada yang bingung, emang bentuk mesinnya kayak gimana? Kayak mesin ATM, Kang. Nah, oke. Kalau mesin ATM kita masukin kartu keluar uang, kalau ini kita masukin jelantah, uangnya masuk ke Oh, aplikasi aplikasi gitu. gitu. Tapi tadi menarik nih, Teh. Berarti kalau misalnya ada yang mau curang Iya. ya, itu otomatis ditolak seluruhnya. Iya, betul. Oke, jadi kalau udah capek-capek ngumpulin 5 liter, tapi Iya. ternyata sepertiga atau seperempatnya itu ada yang oli, air, itu otomatis 5 Iya. liternya ke-reject. Betul. Jadi Sayang itu lebih sekali ya. konsekuensi yang kita berikan lah. Kalau mau curang ya gitu ya. Ya harus menerima Tapi konsekuensinya. ada toleransinya nggak sih, Teh? Kan Ada. kadang ibu-ibu Kalau yang goreng kecampur air ya mungkin ada misalnya toleransinya, Kang. gitu. Itu di bawah maksimal 5% lah. 5% dari penyetoran Ya, ya gitu. betul. Jadi gitu Sobat Abstrans, mesin Yukolex Box itu untuk penampungan ya, Ya, untuk penampungannya penampungan. saja, nanti ditarik
lagi oleh pihak Novolium Betul. untuk Diolah jadi aftur, aftur kayak gitu. gitu. Untuk di afturan tadi saya udah jelasin ada di Ranca Ekek sama Ekek, di Ujung Berung ya. Jadi para sobat Aftrans, mulai dari sekarang silakan kumpulkan dulu nih minyak jelantahnya di rumah. Betul. Mau pakai botol Aqua boleh ya teh, mau pakai jerigen lebih bagus. Boleh. Udah Kita ada juga nih. fasilitasi Kang Oh iya, jerigennya. difasilitasi juga khusus untuk apartemen transit. Kita difasilitasi nih. Iya, Jadi kita jadi bukan hanya mendapatkan mesin, terima betul. kasih nih Novolium, tapi juga dibagikan Fasilitas jerigen secara gitu. gratis. Harapannya itu tadi Kang. Jadi Betul. masyarakat gak ada alasan lagi kayak Iya. Kang nggak ada wadahnya, Ada dikemanain Pak, tuh cenah nggak ada kumaha wadahnya. ieu teh. Iya. Kita udah kasih loh Iya, itu bahkan jerigennya. ada juga Kang di mesin ini kita balik lagi ke mesin, di bagian atasnya tuh ada filter atau penyaringan. Dimana kalau dedeknya atau Oh iya, ampas bekas betul. makanannya ini tuh ibu-ibu jangan khawatir karena masih banyak juga ibu-ibu termasuk ibu saya sendiri yang masih ngerasa mager untuk misahin antara dedek atau Iya, ampas betul. makanannya itu dengan minyak karena Itu di biasanya mesin yang kita ada. sudah goreng ayam goreng tepung mungkin Betul. ya. Atau goreng ayam, goreng ikan, nggak apa-apa Bu, bawa aja sama tempatnya langsung masukin. Iya. Tenang ada penyaring. Iya, dan berbagai minyak bekas penggorengan makanan tuh kita terima. Ada yang bekas goreng asin kan. Ya. Kemarin kendalanya tuh ada aja Kang ibu-ibu yang nanya, "Teh, saya bekas goreng asin nggak apa-apa Nggak ya, apa-apa Mak?" ya. Nggak apa-apa. Saya bekas goreng jengkol nggak apa-apa, yang penting jelantah. Kalau yang baru ya jangan dipakai dulu. Bu. Iya. Ada yang semangat Bu Oh, kemarin ada. kan. Bu, kok ini masih putih? Ya Pak, baru sekali pakai tapi saya pengen coba. Nyobain. Aduh, luar biasa kata saya. Betulan. Gitu. Nah, ini kita udah ngomongin mesin nih Teh ya. Kita udah ngomongin mesin, kita udah ngomongin tadi terkait minyak jelantah gitu. Harapannya memang dari Novolium sendiri. Tapi sebelum situ, saya pengen tahu. Udah ada berapa mesin sih Teh sampai dengan hari ini? Wah, Kang, ini sebuah pencapaian ya, Kang ya. Iya. Kita 2 tahun loh, 2 tahun Iya, ini berapa 2 nih? tahun kita udah ada di 5 area baru. Wis. Itu tuh termasuk Bandung sebagai pertama nih. Pusat ya? Ya, pusat pertama, kota pertama lah. Terus yang kedua ada di Jakarta, ada di Tangerang. Berarti Jakarta sama Tangerang tuh wilayah Jabodetabek Jabodetabek. kita udah fasilitasi. Terus ada di Bojonegoro. Wih, udah sampai Bojonegoro nih. Udah. Terus udah keluar pulau Kang. Di Bali Di kita udah Bali, ada luar kayak gitu. biasa. Jadi 5 dari 5 area yang kita udah hadirkan See You Collect Box ini totalnya tuh ada 43 box. 43 Kurang box lebih ya. 43 box. Dan boxnya itu adalah hasil buatan orang Cimahi. Orang Cimahi. Jadi dari box-box ini tuh Kang, kita memang tujuannya pengen mendekatkan ke masyarakat. Jadi itu tadi nggak ada alasan masyarakat mager, jauh. Jadi biar kita aja ya deh yang ngedeketin ke beberapa titik masyarakat gitu atau beberapa pemukiman di masyarakat. Kalau di Bandung Raya sendiri sudah ada berapa box? 8. 8. Di mana aja tuh? Ada di Cibadak 3, itu tuh ada daerah Astana Anyar sama Cibadak 2, ada di Antapani juga. Dicatat ya. Dicatat Sobat boleh. Trans. Nanti detail alamatnya lihat di aplikasi. Boleh. Ada di Buah Batu. Terus ada di Cimahi juga. Terus ada di Ujung Berung, apartemen transit sama Ranca Ekek. Di Ujung Berung juga kita udah ada 1 titik lagi di Hayat School. Oke. Jadi lu udah ada 8 titik nih di Bandung Raya, khususnya nih teman-teman atau sobat-sobat Afrannya Bandung Raya nih, silakan bisa mulai dari sekarang dicoba untuk mengumpulkan minyak jelantah. Luar biasa prestasi yang luar biasa, baru 2 tahun udah merambah di 5 kota kabupaten, udah sekitar 40 mesin. 40 mesin kurang lebih. Spill nggak Teh? Harga mesinnya berapa sih? Enggak sih, luar biasa karena kita itu tadi kita lebih ke pengen ngasih fasilitas. Kita sebagai fasilitas dan solusi. Ketika kita hadir sebagai solusi, kita kasih fasilitasnya jerigen dan si box ini gitu. Jadi ini Novolium ini bukan hanya bangga terhadap pengolahan, tapi memanfaatkan anak-anak dalam negeri ya. Betul, bahkan itu kan yang bikin
orang Indonesia, Iya, yang orang desain Indonesia. orang Indonesia, Orang Indonesia. bahan-bahannya juga dari Di Indonesia. Jadi Luar biasa. itu tadi Kang, apa ya, kita pengen sama-sama lah, ayo gitu. Ternyata tuh si sampah yang sering dilupain itu tuh ada dampak besarnya juga gitu. Sekarang jadi tren loh Teh di, Oh, di iya. apartemen transit. Jadi karena mungkin kan selama ini kita sudah memang menjalankan, kita punya program namanya Gebiar Pas, gerakan bayar pakai sampah, juga di dalamnya ada penyetoran minyak jelantah, tapi memang secara apa namanya pembeliannya itu nggak dilakukan tidak dilakukan langsung pada hari itu kan, seminggu 2 minggu atau mungkin ketika kampanye sudah banyak sebulan baru kita setorkan. Tapi kan kalau pakai mesin nggak usah nunggu sehari. Iya, 30 detik ya kalau nggak salah saya lihat di layarnya itu. 30 detik Silakan tunggu 30 detik uang Anda akan langsung masuk ke ke aplikasi Luar kayak biasa. gitu. Justru Baik, Kang, gimana Tenin? Justru Kang, senengnya lagi nih dari New Folio, masyarakat tuh udah mulai pengumpulan minyak jelantah ini tuh jadi dana usaha Kang buat Ya. mereka. Jadi ada Karang Taruna, Teh kita mau 17-an kemarin. Boleh ini nggak kita kolaborasi, kita kumpulin minyak jelantahnya, nanti hasil dari pengumpulan minyak jelantah ini kita jadiin acara 17-an. Oh boleh. Ada juga ibu-ibu, Teh saya mau dijadiin ini aja Teh, buat arisan rutin katanya gitu. Oke. Jadi uang dari pengumpulan minyak jelantah itu ada yang dijadiin arisan, ada yang ke Karang Taruna, ke lapisan sekolah sama universitas juga kayak gitu Kang. Kayak Iya, anak-anak iya. OSIS-nya nih atau anak-anak BEM-nya itu ya udah deh sekarang ngumpulin minyak jelantah aja toh Betul. ada nilainya juga gitu. Karena Nggak mungkin dalam golongan sampah termasuk yang nilai jualnya tinggi ya. iya betul. Oke. Tapi sayangnya belum semua tahu Belum semua tadi tahu kan Kang. biasanya kaleng Iya, yang nilai tinggi ya Teh, yang dari betul. bahan apa aluminium ya kalau nggak salah itu nilainya lumayan. Tapi ini juga termasuk Tinggi. nilai yang tinggi ya. Iya. 6.000 kalau kita 6.000 nih lagi di harga tinggi, harga 1 liter aja udah 14.000 kan. Iya. Lumayan sekitar 30-40% dari harga itu juga tuh luar biasa ya. Iya. Teh, gitu. Apalagi kalau di resto-resto nih Kang, kayak anak kitchen-nya pun kebanyakan banyak yang belum tahu Kang kalau si minyak jelantah ini ada nilainya lah gitu. Jadi makanya kita ngerambah juga ke resto, ke kafe gitu-gitu. Kita kasih tahu edukasi juga ke mereka. Dan akhirnya kita punya treatment sendiri Kang kalau ke partner-partner yang sifatnya pemilik usaha, kita support juga. Kita sebutannya yuk collect partner resto. Itu nggak masuk mesin kan itu? Itu nggak masuk mesin. Langsung aja ya. Itu kita fasilitasinya penjemputan secara gratis. Oke. Karena produksi dari mereka tentunya lebih banyak daripada ibu-ibu rumah Itu yang tangga. beku nggak sih Teh? Kan kalau nggak salah suka ada yang dibeku-bekuin gitu. Ada yang beku. Nerima Kalau ada juga berarti? Nerima, tapi kita proses lagi, kita olah lagi gitu. Kebetulan kita ada beberapa tim lain juga yang fokusnya tuh beda-beda. Kalau Oke. saya mungkin bagian edukasinya nih, bagian ngasih tahu ke masyarakat, ada yang bagian jemputnya, ada yang bagian si ngelola si minyak ini. Ketika kita udah kekumpul minyak jelantah dari masyarakat dari setiap box pun kita ada uji labnya Kang. Oke. Jadi apakah minyak jelantah itu sudah sesuai kriteria pengolahannya akan diolah jadi bioaftur, itu kita uji lab juga gitu. Uji labnya di kantor kita juga. Kalau berarti prosesnya panjang dong ya? Bukan Panjang. hanya disetor langsung store lagi untuk pembuatan bioaftur, Ya, tidak. enggak. Jadi Harus diolah dulu oleh kita uji lab dulu. Kan pasti tuh kalau misalnya kan kita dapat kumpulin minyak tuh dari berbagai segmen ya. Ya. Kalau dari ibu-ibu rumah tangga kita bilang pengolahan atau pengumpulannya tuh udah cuman segitu aja. Maksudnya misahinnya tuh dari cuman dedeknya doang. Tapi kalau dari resto tadi yang Akang bilang ada minyak bekunya Kang. Nah itu juga kita harus kasih treatment lagi ke minyak yang kayak gitu. Ketika mereka disatuin, kita uji lab dulu nih. Apakah kualitas si minyak jelantah yang kita kumpulkan itu tuh udah memenuhi indikator untuk pembuatan bioaftur atau SIF ini gitu. Ada yang di-reject juga kalau gitu? Ada yang nggak masuk juga atau memang toleransinya besar? Toleransinya lebih besar karena sebenarnya kalau di Bandung sendiri Kang masih banyak tuh produksi paling banyak tuh dari ibu-ibu rumah tangga Kang. Gitu. Karena itu tadi ibu-ibu rumah tangga udah mulai sadar, jadinya jadi dana usaha buat mereka gitu.
Oh, jadi nggak langsung ya, Teh ya. Jadi Enggak. ketika disetor pun, ketika Mm-mm. sudah dalam penampungan, itu tidak langsung di fast track langsung ke Iya, sana, tapi ada juga tahapan pengelolaan betul. dikelola oleh Novolium, dicek lab dan lain sebagainya. Luar Gitu. biasa memang. Itu juga apa ya, sebagai jawaban dari kekhawatiran ibu-ibu yang Oke. khawatir minyak jelantahnya itu diolah jadi minyak baru lagi, Kang. Hmm. Nah, karena kita fasilitasin lagi nih, kita jawab lagi nih pertanyaan ibu-ibu itu. Jadi lewat dari uji lab dan kita udah bersertifikat ICC. Mereka adalah sebuah lembaga Hmm. yang memastikan bahwa pengumpulan minyak jelantah yang dilakukan oleh New Volume ini tuh akan dialokasikan, akan diolah jadi energi baru terbarukan. Oke, luar biasa sekali. Jadi tahapannya, prosesnya memang panjang, Iya, tidak betul. sesederhana yang Iya. saya pikirkan mungkin. Betul, ketika udah ngumpulin nggak cuman mungkin bagi masyarakatnya ya udah yang penting udah ngumpulin, yang penting ada uangnya. Tapi kalau Oke. dari kita ada beberapa tahapan tadi. Plan to plan tadi, Kang. Plan to plan Oke. tadi itu panjang prosesnya. Luar biasa Gitu. sekali. Gini, Tandin, baik. Itu para sobat Absan mungkin terkait Novalium, harapan atau memang rencana jangka panjang dari Novalium sendiri terkait pengolahan minyak jelantah ini gimana sih, Teh? Gitu. Oke, kita pengen harapannya ya, kita pengen ekspansi ke beberapa Seluruh daerah Indonesia. seluruh Indonesia bahkan harapannya seluruh Indonesia dengan hadir emang sebagai solusi tadi sebagai pengen adanya perubahan dari masyarakat untuk sama-sama yuk kita jaga lingkungan kita toh kalau misalnya lingkungan udah terjaga buat kita juga gitu selain itu juga kita pengen membuka kolaborasi seluas-luasnya, Kang. Dari mulai pemerintahan. Ini saya senang banget udah disupport sama pemerintah Jawa Barat, sama Disperkim untuk mau ngasih fasilitas titik-titik you collect box di mana aja. Nah, mungkin Kang kalau ada Siap, titik lagi boleh. boleh. Banyak, kita ada 5 lokasi, Teh. Wih, ada di Batu Jajar belum, ya. Selokan Jeruk Iya, belum. betul. Ada di Purwakarta belum, Nah, ini barangkali. maksudnya kita juga nggak menutup kemungkinan Ya. karena kita akan hadir di seluruh daerah di Indonesia dengan berbagai kolaborasi yang kita punya, membuka kolaborasi seluas-luasnya mulai dari pemerintahan, swasta, Ya. BUMN misalnya seperti itu. Terus ada lapisan masyarakat juga yang ikut support kita dari ibu-ibu rumah tangga, sekolah, mahasiswa, pemilik kafe, resto untuk sama-sama menjaga lingkungan tadi lewat pengumpulan minyak jelantah. Baik, terima Gitu. kasih Teh Andin. Kebetulan beberapa waktu lalu juga ada beberapa rekan kita, rekan-rekan kita dari UPTDP 3JB itu nanya. Itu mungkin dari sekolah dan lain sebagainya. Kalau mau kerjasama gimana nih? Aku pengen nih mesinnya ada di kantor atau aku pengen nih mesinnya ada di sekolahan ini. Kira-kira bisa datang kemana atau menghubungi siapa nih, Teh? Oke, semuanya agar satu pintu ya Kang Betul. ya. Kita punya admin sosmed yang luar biasa juga Kang. Jadi buat masyarakat sana yang masih bingung kayak, aduh saya mau butuh New Volume sebagai pengisi Partner. narasumber, sebagai partner, itu bisa langsung hubungi ke Instagram kita aja Oke. di New Volume ID. Karena dari sana admin kita akan menghubungi, oh kalau bagian narasumber ke sini, kalau bagian sekolah PIC-nya sini, nanti tim kita akan menghubungi langsung. Oke, Gitu. jadi nanti tinggal cek aja Instagramnya Novolium, Betul. Novolium ID. ID. Ya, Gitu. gitu Sobat Abstran. Baik, Sobat Abstran, kita sudah tadi bicara panjang lebar terkait pengolahan minyak jelantah dari mulai dampaknya negatifnya Betul. seperti apa, terus nilai ekonomisnya seperti apa, dan juga yang paling penting kita bahas terkait mesin Ucollect Box Box. yang dimiliki oleh Novolium. Jadi para sobat Aftran, khususnya apalagi para penghuni apartemen transit, mulai sekarang, mulai hari ini, mulai detik ini mungkin ayo kita sama-sama kumpulkan minyak jelantah Betul. karena punya nilai ekonomis yang tinggi ya, Teh. Betul. Juga bisa langsung hasilnya didapatkan oleh ibu-ibu khususnya yang sering masak-masak gitu. Mungkin dari Teh Andin ada pesan-pesan untuk ibu-ibu khususnya dan para Iya, masyarakat jadi luas. kalau dari aku buat ibu-ibu nih, ibu-ibu bisa dapat
rupiah tambahan lewat dari minyak jelantah ini. Cukup dengan mengumpulkan minyak jelantahnya, langsung setorin ke box You Collect Box, nanti keuntungannya langsung masuk ke aplikasi. Nggak cuma itu Kang, kalau misalnya ibu-ibunya mau ngumpulin dari setiap rumah, misalnya dari 25 liter, kita kasih bonus lagi Kang. Luar biasa. 50 liter per bulan, kita kasih bonus lagi Kang. Ada member ya? Ada member, ada VIP aksesnya lah Ada VIP gitu. akses, luar biasa. Pokoknya semua informasinya bisa dilihat di Betul. Instagram ya Betul. Teh Anin ya, Novolium ID. Betul. Mungkin itu saja Sobat Abstran perbincangan kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sebelumnya Ada jargon. jargon dari Novolium. Ada. Gimana nih Teh, gimana? Kalau misalnya aku bilang New Volume, Kang Rifki bisa bantu Green Energy Champion. Boleh Oke, dicoba nih. coba Boleh, ya. Teh. New Volume Green Energy Champion. Baik Sobat Abstan, terima kasih atas partisipasinya terus menonton podcast P3JB. Jangan lupa like, share, and subscribe akun channel dari UPTD P3JB dan juga dari Novolium. Tetap di PPJ, Podcast P3JB Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.